Oke, kita mulai untuk pelajaran PPH ya. Saya share screen lagi. Share screen PPH. Sebelum ke PPH, tadi saya mau ini dulu ya, undang-undang HPP ya teman-teman ya. Jadi untuk PPH ini kita pertama buka dulu undang-undang HPP teman-teman. Ada beberapa perkembangan update ya terkait dengan PPH, pajak penghasilan di undang-undang HPP. Kita lihat ya. Nah ini ya, jadi undang-undang HPP ini memberikan kabar gembira ya untuk siapa? Untuk pengusaha ya, UMKM yang penghasilannya 500 juta sampai dengan 500 juta dia tidak kena pajaknya. Ini sebelumnya belum ada ya, sebelum undang-undang HPP diberlakukan, harmonisasi peraturan perpajakan ini belum ada, sehingga ini memberikan keberpihakan lah gitu ya bagi UMKM. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa ketidakadilan ya. Kemarin salah satu mahasiswa menulis tentang ini ya, ketidakadilannya ketika ini hanya diberikan kepada wajib pajak ya, pengusaha ya, pengusaha atau apa UMKM ya. Kenapa wajib pajak karyawan tidak diberikan seperti ini? Nah, itu menjadi apa namanya, bahan diskusi juga ya. Karena yang bebas PPH ini hanya diberikan kepada siapa? Orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil tuh ya teman-teman ya. Jadi memang ini kalau kita lihat secara filosofisnya tujuannya untuk mendukung pelaku UMKM ya, mendukung pelaku UMKM. Sehingga pemerintah mengatur besarnya bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak dalam 1 tahun, yaitu sebesar 500 juta ya. Lumayan juga 500 juta ya. Berarti sebulannya sekitar berapa? Sekitar 50-an ya. Hampir 50 ya, 50 juta. Kalau 50 jutaan eh, apa namanya, omset kita itu tidak terkena pajak ya teman-teman ya, sebulan ya. Itu yang baru dari undang-undang APP ya, perkembangan terbarunya. Kalau sebelumnya walaupun dia 500 juta ya, dia tetap kena bayar, minimal bayar apa? Bayar PPh final 0,5% ya. Tapi sekarang sudah tidak kena lagi yang omsetnya 500 juta. Kemudian apalagi, coba lihat di undang-undang HPP ya. Nah, juga ada bracket baru ya teman-teman ya, bracket baru. Bracket itu maksudnya lapisan penghasilan yang terkena tarif pajak ya. Ada lapisan tarif PPh baru ya teman-teman, yang sebelumnya tidak ada ya. Ini sempat membuat heboh nih, karena beredar isu-isu yang tidak benar yang mengatakan eh, karyawan yang gajinya 5 juta kena pajak 5% gitu ya. Kena pajak 5%. Padahal faktanya tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Dalam menghitung pajak PPh terutama, itu tidak langsung dari gaji dikalikan dengan tarif ya 5%. Tapi yang benar adalah dipotong dulu dengan penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Jadi sebenarnya yang penghasilannya 5 juta itu dia tidak terkena pajak malah ya, kalau dia sudah menikah gitu kan, karena dia sudah di atas, masih di bawah PTKP ya. Ya teman-teman ya. Ada yang baru masuk tadi, Pak Maulana ya. Muhammad Maulana, apa kabarnya? Izin Saya Pak, baik Pak. oke, baik ya, alhamdulillah. Lagi di mana nih? Lagi masih di kantor Pak, ngurus Oh kerjaan kantor. Pak. Oke Ya, deh, oke nggak siap, apa-apa. siap, Sambil denger ya. siap. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya
Kalau bicara PPh untuk orang pribadi ya, di sini ada ya perubahan di lapisan yang kena 5% atau lapisan tarif bawah. Tarif bawah ini yang tarifnya paling murah pajaknya ya, karena memang penghasilannya paling sedikit karena lapisannya paling bawah ya, paling sedikit penghasilannya. Yaitu yang penghasilannya sampai dengan 60 juta ya. Kalau dulu yang tarif 5% itu hanya yang sampai dengan 50 juta saja. Tapi sekarang dinaikkan sampai ke angka 60 juta ya teman-teman ya. Tujuannya untuk apa? Ya di sini dapat kita lihat memang tujuannya agar masyarakat yang berpenghasilan kecil semakin diberikan kemudahan gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya tarif 5% itu hanya untuk yang berpenghasilan sampai dengan 50 juta ya, dengan adanya undang-undang PPh maka yang tarifnya 5% juga diberikan kepada yang penghasilannya sampai dengan 60 juta. Jadi tidak benar itu yang mengatakan wah penghasilan 5 juta kena pajak 5%. Sama sekali tidak benar ya, karena menghitungnya bukan seperti itu. Nanti saya kasih contoh cara menghitungnya, ada di slide satunya lagi. Jadi harus dikurangkan dulu dengan pertama dikurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, baru dikurangkan lagi dengan biaya jabatan ya. Kalau kita orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja ya. Kalau kita orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu ada tarif tersendiri yang menggunakan norma ya, norma. Biasanya di sekitar 50% ya dari penghasilan bruto itu menjadi penghasilan kena pajak ya teman-teman ya. Tetap nanti juga dikurangkan lagi dengan PTKP ya. Jadi memang tidak benar kalau langsung 5 juta dikalikan 5%. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat contoh penghitungannya ada. Nah ini, jadi secara keseluruhan saat ini, sebelumnya ya, sebelum undang-undang PPh ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini, sebelumnya yang 5% itu hanya untuk yang penghasilan 50 juta, ya kan? Tapi sekarang dengan undang-undang PPh, kita lihat di bawahnya ini, ya, maka yang 5% itu sampai dengan di angka penghasilan 60 juta ya. Nah, selebihnya tidak terlalu berubah ya. Yang untuk tarif 15% ya masih sama ya. Cuma tadi kan dia mulainya dari lapisan 60 juta sampai dengan 250 juta ya. Begitu ya teman-teman ya. Begitu juga yang tarif 25% juga tidak ada perubahan ya. Yang tarif atas, nah ini ada perubahan teman-teman karena ada nambahan satu lapisan baru yang paling atas yaitu yang tarif 35% ya. Yang sebelumnya tidak ada. Di sini ditambahkan tarif baru yang lebih besar sebesar 35% untuk yang penghasilannya maksudnya kena pajak ya maksudnya di atas 5 miliar. Cara menghitungnya bagaimana? Nanti kita menggunakan istilahnya adalah cara menghitung secara per lapis gitu, per lapis. Jadi tidak misalnya kita punya penghasilan 5 miliar tidak langsung 5 miliar dikali 35 miliar ya, tidak seperti itu cara menghitungnya. Tapi nanti saya kasih contohnya. Jadi tiap-tiap lapisan ini diambil ya, diambil peruntukannya apa penjenjangannya diambil ya. Nanti sisanya baru yang didistribusikan ke masing-masing lapisannya. Nanti saya ada contoh deh pakai slide sebelum slide sesudah ini. Tapi yang paling penting teman-teman sudah tahu sekarang Undang-Undang HPP memberikan perubahan pada lapisan bawah yang tadinya hanya 50 juta sekarang sampai dengan 60 juta untuk yang tarif 5% dan tarif atas ya 35% untuk yang penghasilan sampai di atas dari 5 miliar ya teman-teman ya. Oh ini absen jangan lupa ya. Jadi untuk minggu depan ya silakan teman-teman ikut acara itu, acara seminarnya ya tadi sudah saya share. Kalau mau apa kita sepakati itu sebagai pengganti perkuliahan ya, bukan pengganti ya, karena kan kita sebenarnya masih
13 lagi ya. Masih 13 lagi, banyak banget. Masih ini pertemuan 12 ya, 12, 13, 14, 15, 3 lagi ya. Jadi untuk pertemuan besok, teman-teman ikut acara seminar. Kalau offline bisa nggak teman-teman? Datang ke kampus pol tangan pagi-pagi? Nggak bisa ya? Ya udah deh. Nanti yang itu off online aja nggak apa-apa. Jadi itu dianggap sebagai pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13. Jadi kita nanti tinggal 2 pertemuan lagi. Oke ya. Untuk pertemuan kita. Jadi itu saya lanjutkan lagi. Untuk PPH, ini teman-teman. Nah, ini contoh kasusnya ya. Ini ada contoh perhitungannya. Kita lihat di sini ya. Pelan-pelan. Ini contoh yang benar ya. Tidak seperti yang beredar di masyarakat. 5 juta langsung katanya Pak tarifnya 5%. Ini contohnya Pak Arif ya. Pak Arif ini memperoleh ya penghasilan kena pajak. Ini sudah penghasilan kena pajak ya. Jadi tadi kan penghasilan kena pajak itu sebenarnya sesudah penghasilan bruto ya dikurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, dan juga dikurangkan biaya jabatan. Ini berarti sudah dikurangkan ya. Jadi penghasilan kena pajaknya 60 juta dalam 1 tahun ya. Atau kalau dihitung per bulan ini kan tinggal dibagi 12. Nah, pas ini 5 juta ya. Ya, tapi 5 jutanya ini 5 juta penghasilan kena pajak ya. PHKP ya, penghasilan kena pajak itu yaitu dari penghasilan bruto ya, PH bruto ya kan dikurangi dengan PTKP ya, dikurangi dengan PTKP ya, dikurangi dengan PTKP maka dia menjadi penghasilan kena pajak 5 juta ya. Jadi cara memahaminya begitu teman-teman ya. Bukan begitu berarti begitu kita terima duit langsung kali 5% tidak seperti itu ya. Nah, karena dia penghasilannya 60 juta per tahun, maka Pak Arif ya kita lihat di sini ya. Kalau berdasarkan undang-undang PPH yang lama ya, berdasarkan undang-undang PPH yang lama, maka kita lihat berapa pajaknya ya. Kalau undang-undang PPH yang lama ya, untuk mendapatkan tarif 5% hanya lapisan penghasilan sampai dengan 50 juta. Maka karena tadi penghasilan Pak Arif adalah 60 juta ya, maka yang berhak mendapatkan tarif 5% hanya yang 50 jutanya saja. Gitu ya teman-teman ya. Sebesar berapa? 5% kali 50 juta, yaitu 2,5 juta ya. Nah sisanya yaitu 10 juta dia kena lapisan yang berikutnya. Nah gitu cara menghitungnya ya. Yaitu sebesar berapa? Sebesar 5%, 15% ya. 15% kali 10 juta, 1,5 juta. Jadi dengan undang-undang PPH yang lama sebelum undang-undang HPP dengan penghasilan 60 juta Pak Arif ini harus membayar pajak penghasilan ya sebesar 4 juta rupiah. Itu ya teman-teman ya. Paham ya? Nah ini sering salah tadi karena kesalahannya di sini ya. Menyangka 5 juta ini langsung dikalikan dengan 5%, tapi tidak seperti itu ya. Harus kalau dia penghasilan bruto ya dicari dulu penghasilan kena pajaknya dengan mengurangkan PTKP ya. Kalau Pak Arif ini misalnya sudah menikah, maka PTKP-nya adalah ya 50 ya 4 juta plus ya 4,5 juta ya, yaitu sebesar 58 ya kan 5 juta ya. Jadi penghasilan Pak Arif ini sebenarnya bukan 60 juta ya. Karena ini 60 juta ini penghasilan kena pajak. Sebenarnya penghasilan Pak Arif ini kalau dia sudah menikah berarti 60 juta tambah 58,5 juta dalam 1 tahun ya. Jadi Pak Arif ini sebenarnya penghasilannya berapa? Eh 118 ya, 5 juta ya teman-teman ya. Itu jadi tidak benar penghasilan 5 juta langsung kali 5% tidak ya. Tapi dikurangkan. Kalau penghasilannya Pak Arif ini benar-benar 60 juta, nah, Pak Arif ini bahkan ya ya kalau PTKP-nya 54 juta ya pajaknya hanya berapa? Kalau PTKP-nya 58,5 juta berarti penghasilan kena pajaknya kan cuma berapa? Cuma 2,5 juta. Nanti tinggal 2,5 juta kali 5%, maka hanya 500 ribu, hanya berapa ratus ribu gitu ya, 2,5 juta misalnya ya, kali 5% berapa tuh ya, kecil sekali lah ya, nggak sampai sejuta itu ya. Kalau seandainya penghasilan brutonya 60 juta, tapi ini sudah dianggap penghasilan netonya kena pajak, yang penghasilan neto kena pajaknya adalah 60 juta. Nah, bagaimana sesudah undang-undang HPP? Sesudah undang-undang HPP, maka di sini kita lihat Pak Arif mendapatkan ya
eh, keuntungan kalau kita anggap sebagai keuntungan ya. Eh, karena dengan penghasilan yang sama 60 juta per tahun, Pak Arief ya berhak mendapatkan tarif pajak 5% untuk seluruh penghasilannya. Jadi dia hanya membayar 5% saja, tidak ada lagi pembayaran yang 15% atas lapisan 15% ya. Jadi dia cukup membayar 3 juta saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi jelas dengan undang-undang HPP ini memberikan perlindungan ya ataupun keadilan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan lebih lebih rendah ya seperti itu ya. Apalagi kita lihat lagi ya di Undang-Undang HPP. Nah sekarang kita lihat di Undang-Undang Kerja ya. Memang sekarang agak ribet jadi baca Undang-Undang Pajak gitu ya. Kita harus lihat Undang-Undang HPP, kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena perubahannya kan parsial ya dengan metode omnibus law ini yang memang juga bermasalah ternyata ya karena sempat di apa namanya di uh, judicial review ya oleh masyarakat kemudian uh, dinyatakan tidak tidak konstitusional bersyarat ya tapi memang kemudian pemerintah membuat ulang lagi undang-undang cipta kerja ya terutama ya undang-undang cipta kerja dibuat ulang lagi dengan perpu ya dengan perpu dan kemudian menjadi undang-undang di tahun 2023 ini ya setelah sebelumnya juga merubah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi masalahan dari kekosongan hukum pembentukan undang-undang omnibus law ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada satu booklet, satu e-book. Ini saya share aja, teman-teman. Saya dapatnya juga dari Direktur Jenderal Pajak ya. Nanti saya share ke Mas L ya. Ini ada sebuah publikasi yang dikeluarkan oleh DJP sebanyak 32 halaman. Ini sangat membantu sekali dalam kita memahami ya undang-undang pajak penghasilan setelah perubahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP ya. Jadi ini sudah dirangkum di 32 slide ini ya oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya Direktorat Peraturan Perpajakan 2 ya. Ya teman-teman ya. Dosen, Pak dosen, Siap. Mangga, mangga. mohon izin bertanya Pak dosen. Boleh dong. Untuk tadi kan disebutkan adanya penghasilan kena pajak atau PHKP kan berdasarkan dari penghasilan bruto dikurangin PTKP PTKP ya. dan biaya jabatan. Nah, dan biaya jabatan nah, itu unsur-unsur apa aja yang ada di PTKP itu apa aja Pak? PTKP Dan nanti, cara penghitungannya seperti nanti ada di slide berikutnya Pak Warsito di slide satu lagi. Nanti kita akan sampai ke situ siap. Nanti kita ngitung juga pajak orang pribadi dan pajaknya UMKM ya. Siap. Nanti kita sampai ke situ. Ininya aja dulu pembahasan undang-undangnya dulu. Siap. Nanti kita sampai ke situ ya Pak Warsito. Bentar lagi. Bagus pertanyaannya. Nanti kalau kurang jelas bisa simak lagi di YouTube saya ya. Kadang-kadang kan sambil kerja ini ya. Oke Pak. Remeng-remeng dengernya. Oke, kita lanjut ini dulu ya. Jadi apa sih teman-teman yang menjadi perbedaan di Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi? Teman-teman sih bisa baca di sini ya. Ini juga saya percepat aja. Ini sih apa namanya? Ada 32 slide ya, saya kira ini bisa dibaca. Jadi poin-poinnya ya Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana kita ketahui ya, khususnya untuk bidang perpajakan memang tujuannya adalah ya sesuai dengan namanya ya, untuk memperkuat perekonomian ya, kemudian juga untuk mendorong investasi gitu ya, dengan melalui salah satunya dengan merubah ya sektor perpajakan
Ya, apa yang dirubah yaitu 3 undang-undang sebenarnya sekaligus ya, baik undang-undang KUP ya, kemudian undang-undang eh, apa pengajak penghasilan ya, dan juga undang-undang PPN ya. Ada 3 yang dirubah ya teman-teman ya. Begitu juga di undang-undang HPP ya, memang tidak terlalu banyak perubahan di undang-undang HPP ini ya. Memang undang-undang HPP itu dulu sebenarnya yang paling yang paling apa namanya berdampak yaitu pasal-pasal tentang PPS sebenarnya. PPS ya, atau tax amnesty jadi 2 itu ya. Jadi untuk PPN dan untuk PPH sendiri tadi ya sudah saya jelaskan, adanya perubahan lapisan penghasilan dan juga adanya perubahan PPH final yang PPH atas pengusaha UMKM ya. Tuh. Nah ini ya lebih jelas untuk undang-undang untuk pajak penghasilan PPH di sini kita lihat pertama masalah subjek pajak ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya ya. Sudah belum ya? Jadi ada perluasan eh, apa namanya? Bukan perluasan ya, perubahan lah ya. Lebih tepatnya perubahan eh, perlakuan pajak untuk wajib pajak ya, untuk wajib pajak dalam negeri yang non WNI atau WNA ya, untuk wajib pajak warga negara asing ya, warga negara asing itu mendapatkan kesempatan ya untuk tidak dipajaki penghasilannya yang ada di luar negeri. Itu beda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya kalaupun dia warga negara asing maupun dia warga negara Indonesia, selama dia tercatat sebagai ya wajib pajak dalam negeri, artinya dia sudah tinggal dalam jangka waktu 183 hari selama 12 bulan, maka dia dipajaki seluruh penghasilannya yang ada, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri atau disebut sebagai worldwide income ya. Nah, dengan adanya undang-undang pajak, undang-undang cipta kerja, prinsip worldwide income ini sedikit berubah, terutama untuk warga negara asing yang memiliki keahlian khusus ya, teman-teman ya. Dia di sini kita lihat di sini untuk warga negara asing ya. Nah, ini dia ya. Nah, ya. Mana ya? Nah, ini warga negara asing ya memiliki keahlian tertentu, terutama di sini ya teman-teman ya. Untuk negara asing yang memiliki keahlian tertentu, ya, maka dia ya yang dipajaki hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, ya. Ini yang tadi membedakan dengan, jadi jelas di sini memberikan keuntungan, ya, kemudahan, ya, eh, apa fasilitas kepada warga negara asing, tapi dengan syarat memiliki keahlian tertentu. Jadi dia tidak dikenakan pajak di Indonesia ya atas penghasilannya yang di luar negeri, walaupun dia sudah berstatus SPDN. Jelas ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk adanya transfer atau alih teknologi ya dari orang-orang asing yang datang ke Indonesia ya, agar mereka ya, bersemangat datang ke Indonesia melakukan apa namanya transfer keahlian di Indonesia, karena di sini hanya berlaku 4 tahun saja. Apabila sudah lewat dari 4 tahun, maka warga negara asing yang berstatus SPDN ini ya perlakuan pajaknya sama dengan warga negara Indonesia. Ya teman-teman ya. Kemudian apalagi yang terkait dengan undang-undang PPH yang berubah di undang-undang Cipta Kerja ataupun undang-undang PP ya, ini tadi masih keahliannya, ini saya singkat aja. Poin-poin perubahan lain, pengecualian dari objek pajak ya. Jadi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya sisa hasil koperasi ya tidak termasuk objek pajak. Jadi ini berpihak kepada koperasi ya. Kalau yang sebelumnya kan pembagian sisa hasil usaha koperasi termasuk dividen merupakan objek pajak ya. Jadi ini memberikan
ya, angin segar ya untuk koperasi karena sisa hasil usahanya ya dianggap bukan objek pajak di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian juga untuk ya masyarakat Islam ya Muslim di sini juga mendapatkan angin segar karena fasilitas ya yaitu dana setoran BPIH ya dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan hasil haji ya merupakan objek tidak kena sebelumnya merupakan objek pajak ya, atau tidak dikecualikan dari objek pajak sekarang ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan tidak apa namanya dikecualikan dari objek pajak itu ya. Tapi harus diatur dulu dengan peraturan Menteri Keuangan di sini. Ya teman-teman ya. Dan apalagi termasuk juga sisa lebih dari badan-badan sosial ya. Kalau dulu tidak dikecualikan, sekarang dikecualikan dari objek pajak. Ya. Selama ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Tapi ada syaratnya ya. Sisa lebihnya itu ya. Sisa lebih dari lembaga sosial dan keagamaan. Ya teman-teman ya. Ini masih banyak sih. Ya, ini masalah uang haji tadi ya dana haji. Silakan teman-teman baca. Dana sosial juga ada penjelasannya di sini lebih rinci. Ya berikutnya apa lagi? Berikutnya kaitannya dengan masih di pengecualian objek pajak. Ya, silakan. Ada yang mau nanya? Oh, enggak, bocor ya. Pengecualian dari PPH juga kaitannya dengan dividen ya. Ini yang menjadi suatu hal yang sangat menggairahkan ya buat masyarakat yang suka berinvestasi ya orang-orang yang dananya berlebih dulu kan kebanyakan dilarikan ke luar negeri ya kenapa karena dividen itu menjadi objek pajak ya bahkan ada juga dividen yang disamarkan menjadi seolah-olah seperti sebuah biaya ya pembayaran atas suatu barang ataupun jasa ya ataupun haki biasanya ya teman-teman. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, karena dividen ini perlakuannya berbeda, ya pertama untuk dividen di dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak di dalam negeri, ya OP di dalam negeri, ya kalau dia diinvestasikan di Indonesia, ya maka dia dikecualikan dari PPH, itu ya teman-teman. Begitu juga untuk badan-badan di luar negeri. Nah, ada yang bocor nih. Pak siapa nih Gordianus kabar nih Pak Gordi gimana nih seru kayaknya. Oke lanjut ya paham nggak teman-teman nih kalau nggak paham nanti tonton lagi YouTube-nya ya kalau sambil jalan sambil kerja agak susah paham ini. Iya, Pak, betul, Pak. Pelan-pelan ya pelan-pelan ya oke nanti ditonton lagi jadi untuk dividen ini yang menjadi sebuah terobosan baru di Undang-Undang Cipta Kerja karena tadi tujuannya untuk menggairahkan ya penanaman modal ya investasi tentunya orang berinvestasi tujuannya apa sih memperoleh return tentunya ya baik itu dari peningkatan harga investasinya ya saham ya atau itu apa namanya obligasi dan sebagainya dan tentu juga mengharapkan bagi hasil ya return ya, apa namanya dividen kalau dia saham. Jangan sampai ya dividen ini nanti karena dipajaki ya akhirnya tidak menggairahkan ya orang untuk berinvestasi. Maka di Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020 ya itu kemudian dikecualikan ya dari pengenaan PPH atas dividen dalam negeri ya baik yang diterima oleh OP dalam negeri ya. Untuk dividen dari luar negeri ya teman-teman atau dan penghasilan ya setelah pajak dari BUT ya BUT itu apa sih BUT itu secara gampang saya katakan perwakilan perusahaan asing lah gitu ya perwakilan perusahaan asing di Indonesia ya. atau WP dalam WP luar negeri yang berkegiatan di Indonesia jadi dia membentuk suatu BUT bentuk usaha tetap yang tujuannya untuk bisa
dipungut PPh-nya dan juga bisa dilakukan pelaporan pajaknya di Indonesia. Itu teman-teman ya BUT ya. Perwakilan perusahaan asing lah secara gampangnya. Jadi BUT ini ya apabila dia memberikan dividen, apabila ada wajib pajak dalam negeri mendapatkan dividen dari luar negeri ya, atau ada penghasilan setelah pajak dari BUT ya di luar negeri, maka dia juga dikecualikan dari pengenaan pajak. Intinya apa? Intinya sepanjang diinvestasikan gitu ya. Jadi memang harus ada pertanggungjawaban ya. Kalau dia tidak mau membayar pajak, dia harus menginvestasikannya. Di mana diinvestasikannya ya eh, di dalam negeri ya, di Indonesia tentunya ya, atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia ya. Jadi sepanjang dia masih berada di dalam sistem keuangan Indonesia, tidak dilarikan, bukan dilarikan ya, tidak dibawa ke luar negeri ya, maka dia dibebaskan dari eh, pengenaan PPh gitu ya. Dengan syarat ini ya, diinvestasikan ya paling sedikit 30% atau sebelum terbitnya SKP 18 ayat 2 ya. 18 ayat 2 ini apa sih? 18 ayat 2 ini surat ketetapan pajak ya. Pemeriksaan ya. Jadi kalau dia belum diperiksa ya, dia masih bisa diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk menginvestasikan ya, untuk tidak membayar PPh ya, dengan syarat dia melakukan investasi tadi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui BUT ya juga dikenakan dikecualikan dari PPh sepanjang diinvestasikan. Jadi jelas ini ya, prinsipnya mirip-mirip dengan PPS ya. PPS itu kan pengungkapan apa sukarela ya, pengungkapan penghasilan sukarela ya. Jadi PPS ini hampir sama prinsipnya ya. Intinya sepanjang ya diungkap dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia ya, maka dia dibebaskan dari PPh. Itu ya yang menjadi hukum pajak di undang-undang, yang menjadi pengaturan baru PPh di Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada gambarnya enak nih. Jadi dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak ya, itu tidak dikenai PPh ya, sepanjang diinvestasikan gitu ya. Maka dia dikecualikan ya dari objek pajak ya. Ya teman-teman, yang diterima atau diperoleh wajib pajak untuk orang pribadi ya, orang pribadi. Tapi kalau dia diterima oleh badan, dia tidak ya. Jadi gini caranya. Kalau dia diterima oleh badan dalam negeri ya, dia dikecualikan dari objek PPh ya. Misalnya PTA punya saham di PTB ya, PTB kemudian memberikan dividen ke PTA, maka itu sama sekali tidak dikenakan pajak ya, dikecualikan. Tapi kalau orang pribadi ya, biasanya kan sebelum undang-undang HPP dia terkena pajak dividen ya, tapi ini tidak dikenakan dengan syarat diinvestasikan lagi ke ya di wilayah NKRI ya, misalnya dengan beli saham lagi, beli obligasi ya, termasuk juga deposito ya, mendepositokannya juga ini masuk ke dalam investasi kalau tidak salah. Nanti dicek lagi ya, ya kalau tidak salah termasuk deposito ya, juga itu bagian dari investasi ya. Jadi tidak harus ke investasi yang sifatnya berisiko ya. Investasi yang paling tidak berisiko juga termasuk di dalamnya deposito. Tapi ini cek lagi ya. Coba kita lihat di sini dijelasin nggak? Jadi aturan sebelumnya untuk dividen itu kan dia kena ya, untuk WP badan ya, untuk aturan sebelumnya ya, untuk WP badan dengan kepemilikan kurang dari lebih dari 25% dia tidak dikenai PPh ya. Ini aturan sebelumnya ya, ada istilahnya apa, range kepemilikan gini ya. Kalau yang pemilikannya kurang dari 25% baru dia kena tarif PPh normal ya. Kalau untuk penerima dividennya itu WP orang pribadi ya, sebelum undang-undang Cipta Kerja dia terkena PPh final 10% ya teman-teman ya. Ini masalah dividen saya kira sudah clear. Jadi teman-teman tidak perlu takut sekarang
untuk berinvestasi karena dijamin hasil dividennya itu selama dia tidak digunakan untuk konsumsi tapi diinvestasikan lagi ya, maka dia tidak terkena PPh final seperti sebelumnya 10% ya. Ya teman-teman ya. Kemudian apalagi dividen yang dari luar negeri juga sama ya. Kalau sebelumnya terkena tarif yang cukup tinggi ya, maka sekarang tidak lagi dikenakan ya, tidak dikenakan PPh di Indonesia. Tapi ada syaratnya ini ya, diinvestasikan di Indonesia, maka dia tidak dikenakan. Apabila yang diinvestasikannya kurang dari 30% laba setelah pajak ya Badan Usaha Luar Negeri, selisih dari 30% dikurangi dengan realisasi investasi di Indonesia, yang kurang dari 20% dikenai PPh ya. Jadi kalau yang full diinvestasikan ya dia tidak kena PPh ya. Tapi kalau kurang dari 30% dari laba ya, maka di sini ada perhitungan tersendiri ya, tetap dia dikenai PPh ya, sebesar berapa? Sebesar selisih dari 30% ya dikurangi realisasi investasi di Indonesia itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir sisa laba setelah ya, pajak Badan Usaha Luar Negeri ya dikurangi dengan A dan B ya. Ini kira-kira ya, silakan ya bisa dinilai. Intinya sih ya, kalau mau dibebaskan silakan diinvestasikan di Indonesia gitu ya, untuk penghasilan berupa dividen di luar negeri ya. Tapi kalau tidak diinvestasikan di Indonesia ya, dividen di luar negeri ini tetap dianggap sebagai penghasilan yang kena pajak ya, karena dia merupakan ya bagian dari apa namanya penghasilan yang tidak dikecualikan ya teman-teman ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu ya, karena aturan sebelumnya ya untuk dividen ya eh, penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia ya, tapi memang bisa kemudian tidak dikenakan pajak apabila ada mekanisme pengkreditan pajak luar negeri, apabila ternyata dia dividen di luar negeri itu sudah dipotong di luar negeri ya. Jadi dia sebenarnya bisa juga menggunakan dividen luar negeri ini dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri atau yang kita kenal dengan PPh 24. Ya, teman-teman. Masih banyak nih slide-nya ya. Ini saya kecepatin aja nih. Jadi itu ya. Ini tadi penghasilan, ini juga udah saya jelasin tadi. Ya, saya cepetin aja. Nah ini ya, kemudian tarif PPh 26 atas bunga ini ya. Atas bunga ini ya. Sebelumnya belum ada pengaturan terkait PPh 26 atas bunga. Belum ada ya teman-teman ya. PPh 26 atas bunga, atas penghasilan bunga ini belum ada. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ya dikenakan tarif 20% dari bruto oleh wajib pajak yang membayar ya bunga ya, termasuk premium diskonto ya. Oke, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada 1 B dan dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah ya. Sebelumnya belum ada pengaturan terkait penyesuaian tarif PPh pasal 26 atau jadi kalau ada pembayaran ya, pembayaran apa? Bunga ya. Pihak yang wajib membayarkan bunga artinya ya WP di dalam negeri, ya, ketika dia membayar bunga ke luar negeri maka dia harus memotong sebesar berapa? Sebesar 20% dari apa? Dari jumlah bruto ya. Ya. Itu ada di pasal 26 ayat 1 huruf B yang baru diatur di undang-undang ya, undang-undang Cipta Kerja itu ya, teman-teman ya. Ini bunyinya. Silakan teman-teman baca lah ya. Kecuali diatur dengan P3B ya. P3B ini tax treaty ya. Dia menjadi 10%. Ya. Yaitu untuk bunga obligasi ya. Sekarang rinciannya silakan teman-teman lihat. Berikutnya apalagi terkait dengan PPh di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang paling menarik ya, yaitu tentang natura ya. Ada perubahan ya pemajakannya yaitu untuk natura dan kenikmatan ini ya. Kalau sebelumnya di undang-undang yang lama, undang-undang PPh, natura dan kenikmatan ini dikecualikan ya, tidak termasuk objek pajak ya, atau dikecualikan dari objek pajak ya, yaitu penggantian atau imbalan
atau imbalan ya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura. Jadi pemberian dalam bentuk natura ya, atau kenikmatan, fasilitas ya itu ya selain berbentuk uang tentunya ya, fasilitas misalnya tiket ya, fasilitas berupa akomodasi ya, fasilitas ya berupa kendaraan ya dan lain-lain ya yang diberikan dari pemberi kerja ya, misalnya dari perusahaan, sebelumnya dikecualikan dari objek pajak ya. Objek pajak apa sih? Objek pajak PPh pasal 21 ya, kalau dia merupakan penghasilan kalau dia merupakan orang pribadi ya, orang pribadi ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi dikecualikan. Nah, efeknya apa? Ini berubah di Undang-Undang HPP, sorry ya, bukan di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang HPP Natura ya, kenikmatan ini termasuk objek pajak. Jadi disamakan dengan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang ya. Begitu juga penggantian imbalan ya dalam bentuk natura ya, dikecualikan dari objek pajak terbatas pada ini ya, ABCD saja ya, yaitu berupa makanan, minuman ya yang disediakan untuk seluruh pegawai gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang bersumber dari APBN ya, dan juga natura kenikmatan dalam batasan jumlah-jumlah tertentu nanti diatur lebih lanjut dengan aturan Menteri Keuangan. Itu ya teman-teman ya. Jadi intinya apa di sini, karena natura itu eh, terkena pajak ya di Undang-Undang APP, maka konsekuensinya biaya ya atas pemberian natura tersebut ya atau kenikmatan tersebut juga menjadi biaya yang dapat mengurangi ya penghasilan bruto ya, atau istilahnya menjadi deductible expense ya teman-teman ya. Konsekuensi dari natura itu sebagai objek pajak ya, karena sebelumnya kan karena pemberian natura itu tidak dikenakan objek pajak penghasilan PPh 21 ya, maka juga pemberiannya juga tidak bisa dibiayakan. Nah, ini sebenarnya hampir sama saja ya. Bahkan dalam beberapa prakteknya saya menemukan banyak keluhan ya, banyak permasalahan karena nanti kesulitannya untuk penilaian harganya gitu ya. Kalau pemberian natura ini kan kebanyakan diberikan secara cuma-cuma ya, pastinya ya secara cuma-cuma. Kadang-kadang masalah penilaian untuk penilaian pajaknya itu kan berapa gitu ya. Kalau memang dia pemberiannya dalam bentuk barang gitu ya, dan barang tersebut memang barang misalnya mobil ya, mobil yang sudah lama gitu ya, aset-aset perusahaan ya yang mau dihapus kemudian diberikan kepada seorang karyawan atau direksi ya, atau pemilik ya. Nah, bagaimana penghitungan pajaknya itu kan nanti akan menjadi permasalahan di eh, dasar pengenaan pajaknya ya. Tapi nanti itu teman-teman kita tidak sampai ke situ. Intinya sih yang harus dipahami di sini, masalah natura dan kenikmatan ini adanya pergeseran perlakuan yang sebelumnya bukan objek PPh 21 sekarang menjadi objek PPh 21, dan akibatnya juga tentunya biayanya menjadi yang dapat dikurangkan. Itu ya teman-teman ya. Fringe benefit ya. Nah ini ya. Jadi masalah biaya-biaya yang bisa dikurangkan ya teman-teman. Jadi kalau kita ya sebagai suatu perusahaan ya, ataupun itu pengusaha ya, orang yang melakukan kegiatan usaha ya, pajak yang dikenakan itu adalah pajak yang berasal dari penghasilan kena pajak. Ya tadi seperti pertanyaan Pak siapa tadi, Pak Warsito ya, penghasilan kena pajak itu sesudah ya dikurangkan ya, sebelumnya penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya-biaya ya. Kalau untuk badan ya, nah, biaya-biaya itu tentunya adalah biaya-biaya terkait dengan kegiatan ya, terkait dengan kegiatan usaha ya, yaitu yang disebut dengan 3M, yaitu kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ya. Disebut juga sebagai deductible ya, deductible expense ya. Gitu ya.
bagi siapa? Bagi pemberi kerja ya, atau dan merupakan penghasilan bagi karyawan. Deductible, maka dia taxable. Jadi kalau di sisi pemberi kerja dia menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto ya di sisi pemberi kerja atau perusahaan, tapi di sisi karyawan ya di sisi penerima penghasilan ya penerima kenikmatan dia menjadi objek pajak ya. Nanti mekanismenya dengan pemotongan dalam bentuk PPh pasal 21 oleh si pemberi kerja. Begitu juga natura atau kenikmatan tadi ya. Ya, teman-teman ya. Tapi memang ada pengecualian untuk natura atau kenikmatan ini tadi yang seperti bagaimana kita lihat di slide sebelumnya, yaitu untuk makanan minuman ya yang diberikan kepada seluruh pegawai, kemudian juga untuk natura di daerah tertentu ya, kemudian juga natura atau kenikmatan yang harus ya disediakan ya untuk pelaksanaan pekerjaan, natura atau kenikmatan yang bersumber dari dana APBN, APBD atau APB desa, dan natura kenikmatan dalam jumlah tertentu diatur dengan PP. Ini juga bisa menjadi pengecualian dari objek PPh ya teman-teman ya. Ini agak banyak, masih banyak ini. Ya beda dengan pengaturan sebelumnya, natura ini non deductible dan non taxable ya. Sebenarnya yang dulu tuh lebih mudah gitu, sekarang menjadi lebih sulit ya karena ya itu tadi ya pada implementasinya akan sulit ya apalagi terkait dengan pemberian natura yang memang sulit untuk dihitung nilai ya yang menjadi dasar pengenaan pajaknya nanti ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Masalah natura jelas. Natura udah jelas ya. Apalagi ini masih natura ya. Natura saya skip sudah cukup. Nah, ini pajak UMKM tadi ya. Jadi ada lapisan baru. Nah, ini untuk apa nih lapisan PTKP bagi WP orang pribadi dan UMKM. Ini tadi yang ditanyakan Pak Warsito ya. Jadi sebelumnya ya di undang-undang lama ya, undang-undang Warsito tadi Pak Warsito ya. Undang-undang 36 tahun 2008 ya Pak Warsito ya. Ini untuk wajib pajak orang pribadi ya, gitu ya. Ini mendapatkan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Berapa jumlahnya? 15 juta ya, 15 juta ini yang lama ini teman-teman ya. Karena ini diupdate terus ya, diupdate terus. Nah, yang baru ini ya teman-teman ya. Ini yang lama nih. Ini ya buat inget-inget aja di tahun 2008 soalnya udah lama sekali ya. Jadi dulu itu ceritanya PTKP itu cuma 15 juta. Tapi sekarang ya PTKP karena sudah menyesuaikan tentunya dengan biaya hidup, inflasi dan sebagainya, maka tidak lagi 15 juta. Untuk orang pribadi ya yang belum menikah, jomblo gitu ya, itu penghasilan tidak kena pajaknya kalau dia 54 juta ya, maka dia tidak kena pajak. Ini kalau penghasilan 54 juta itu kira-kira satu bulannya berapa? 4.500.000 ya. 4.500.000-an ya. Jadi kalau per bulannya masih di angka 4,5 juta itu nggak kena pajak Pak Wasito ya. Nah, apalagi kalau dia sudah nikah, nambah lagi PTKP-nya ya. Jadi nambah lagi 4,5 juta kalau dia nikah. Jadi total 58.500.000 tadi ya. Saya kasih contohnya ya. Bagaimana kalau istri juga bekerja? Ya, kalau istri juga bekerja, maka PTKP-nya double ya. 54 kali 2 ya kan. Untuk tambahan istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Jadi istrinya juga dianggap 54, bukan 45, bukan 4,5 juta ya. Jadi 54 kali 2. Kalau istrinya bekerja ya, istrinya memiliki penghasilan dan digabung dengan suami ya. Kemudian maksimal mendapatkan tanggungan sebanyak 3 orang masing-masing sebesar 4,5 juta ya. Jadi total itu 54 tambah 54 tambah 4,5 kali 3 ya. Dapat tuh kira-kira ya. Dihitung sendiri lah ya. Nah, bagaimana di
undang-undang HPP ya. Sebenarnya sih tidak ada perubahan kalau saya lihat ya. Hampir sama ini kan. 54 juta untuk orang pribadi sama ya. 4,5 juta untuk WP yang kawin ya kan. 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami ya. Tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Tidak ada perubahannya. Lapisan PTKP bagi WP orang pribadi. Oh, sebenarnya ini menginikan aja ya, apa namanya? eh, Mempertahankan gitulah ya, ataupun memperkuat gitu ya, memperkuat isi pengaturan PTKP yang sebelumnya diatur di PMK ya, teman-teman ya. Sebelumnya kan diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 tahun 2016. Nah, sekarang dinaikkan statusnya menjadi undang-undang ya. Jadi ini sebenarnya lebih kepada apa tadi, memperkuat gitu ya norma ya yang sebelumnya diatur dengan PMK sekarang diatur dengan undang-undang, tapi saya lihat ini tidak ada perubahan sama sekali ya untuk lapisan PTKP. Jadi ini ya Pak Warsito, jawabannya jelas tadi ya. Kebetulan ada di slide Siap, Pak. ini. Jadi Pak Warsito udah nikah belum? Udah Sudah ya. Pak, anak Kalau tiga. udah anak tiga berarti maksimal ini. Dapat PTKP-nya maksimal. Istri kerja juga Pak? Istri enggak Pak? Berarti enggak, berarti belum maksimal ya. Kalau mau maksimal istrinya suruh kerja juga. Tapi nanti anaknya nggak keurus ya. Tapi kalau Enggak istri Pak. kerja, nanti dapat 54 dari bapaknya, dari Pak Warsito, 54 dari istrinya, plus anak tiga. Itu ya, maksimal ya. 54 tambah berapa sih? Hitung dulu ya, pakai ini ya, pakai Excel. Buka Excel dulu. Kalau nggak salah sekitar 120-an ya. Excel dulu ya teman-teman ya. Kita share ulang. Kalau orang akuntansi sudah biasa ini. Saya kena hukum ya. Ini ada yang dari akuntansi di sini. 54 ya kan. Juta ya. Ini kita bikin ini ya. Kita bikin apa namanya duit ya. Sep. Nah, ya 54 juta, 54 juta istri ya. Anak berapa? 4 juta setengah ya kan. 4 juta setengah ya. Kali 3 ya. Tet. Itu kan. Tet. Nah, kita jumlah berapa nih? Total, total apa namanya? Total eh TKP 121 ya. Nah, kalau istri kerja, tapi kalau tadi istrinya nggak bekerja, ini ya totalnya ya. Nggak kelihatan ya, si gede ini. Ya. Kalau istrinya apa tidak kerja 4,5 juta ya. Ini kan tadi suami ya, ini suami ya, ini istri, ini anak ya, anak satu ya, anak dua ya, anak tiga ya, satu dua tiga, anak dua, anak ketiga ya. Jadi tidak harus anak ya, masuk juga adik ya, orang tua juga bisa, tapi maksimal tiga ya, nggak boleh 4 sampai 5 ya. Ini misalnya anaknya dua, tapi satu lagi misalnya adiknya yang belum kerja gitu ya, itulah juga yatim piatu, nggak ditanggung sama orang tuanya, bisa ya. Atau orang tua ya, ibu sudah kalau ibunya pensiunan nggak bisa ya, karena kan sudah punya penghasilan sendiri, nggak bisa digabung ya. Ibunya nggak kerja ya, janda gitu ya, nggak bisa masuk sebagai uh, tanggungan ya Pak Warsito ya. Tapi kalau istrinya nggak kerja, ini kena yang 4,5 juta nih. Ya, hanya dibikin aja istrinya kerja gitu ya. Kerja apalah gitu. Tapi harus ada penghasilannya ya. Jangan dibilang kerja tapi nggak ada penghasilan. Seorang kerja nggak ada penghasilannya ya. Katanya nyuci sama masak Pak. Iya, sebenarnya itu pekerjaan paling berat itu. Tapi nggak ada penghasilannya ya. Penghasilannya dari suami ya. Eh, kita para ibu rumah tangga ya.
pahlawan yang sebenarnya. Oke, itu ya teman-teman ya. Udah jelas, kita lanjut lagi ke PPH ya. Saya share lagi slide yang tadi. Ini kalau belum jelas nanti nonton di YouTube aja lagi. Udah ya. Nah, perubahannya di sini teman-teman ya. Jadi untuk PTKP orang pribadi sebenarnya tidak berubah. Ini hanya memperkuat norma yang tadinya di PMK, Peraturan Menteri Keuangan 11 2016 sekarang menjadi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP ya. Nah, ini ada perubahan di Undang-Undang HPP tadi ya, yang saya katakan ada penghasilan tidak kena pajak sebesar 500 juta. Nah, ini yang dianggap tidak adil. Kok gede banget, Pak? 500 juta. Kalau kita karyawan, orang pribadi, ya, tadi kan cuman dapat 121 ya, paling maksimal itu kalau suami istri kerja, anak tiga masuk ke dalam tanggungan. Ini kok sampai 500 juta. Nggak adil. Nah, itu ya. Ya masalah adil atau tidaknya ya ini memang debatable ya. Karena mungkin bukan mungkin ya, saya rasa memang seperti itu. Tujuannya ya agar eh, masyarakat itu giat berusaha gitu ya. Tidak menggandalkan gaji sebagai karyawan ya. Karena kan kalau dia sebagai wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM, dia mendapatkan ya pembebasan pajak yang lebih banyak sampai dengan 500 juta. Tapi ini bruto ya teman-teman ya. Ini kan bruto ya. Iya kan bruto ya. Sedangkan tadi kan PTKP itu pengurang ya, pengurang. Tetap lebih banyak si UMKM ya. Kemarin teman saya, mahasiswa saya, ada yang bikin jurnal tentang ini. Dia banding-bandingin mana sih lebih banyak benefitnya antara WPOP dengan WPOP yang apa namanya, yang karyawan atau yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja ya, dibandingkan dengan WPOP yang UMKM ya. Ternyata memang lebih benefitnya lebih banyak di WPOP UMKM, walaupun yang WP apa tadi sudah mendapatkan PTKP gitu ya. Nah, tapi yang untuk UMKM ini kan dia tidak pakai PTKP teman-teman ya, karena kan ini dia sistemnya bruto ya. Kalau bruto itu tidak lagi menghitungkan PTKP, tidak lagi menghitung dengan biaya jabatan. Oh, tadi ada biaya jabatan ya sebenarnya. Tadi di Excelnya belum ya. Biaya jabatan itu 500.000 per bulan maksimal ya, atau 6 juta per tahun ya untuk karyawan. Lihat mana. Jadi tadi masih bisa dapat pengurangan lagi tadi ya. Selain PTKP ya, ya share lagi. Satu lagi tadi yang Excelnya. Jadi ada yang namanya biaya jabatan. Ini 72 juta ya kalau istrinya tidak bekerja. Biaya jabatan ya. Biaya jabatan berapa? Biaya jabatan maksimal ini ya. Maksimal 6 juta ya setahun ya. 6 juta gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, penghasilannya Pak Warsito ya, atau jangan Pak Warsito lah. Pak Warsito terus penghasilannya L lah gitu ya. Kalau L belum nikah ya, jomblo ya. Kalau jomblo statusnya di sini 54 juta aja ya. Ini harus nikah nih Mas El cepat-cepat ya. Biar PTKP-nya tambah banyak. Iya Pak, doain biar cepet Pak. Iya dong. Banyak yang antri itu. Bingung dia milihnya. Penghasilan kok 10 juta, 100 juta lah misalnya ya. 150 lah ya. Misalnya Pak Awarsito atau siapa, penghasilannya 150 juta. 1 miliar. Coba banyak amat. Udah anda amin lah. Lebih kali Pak Awarsito ini. 150 juta ya. Nah, penghasilan bruto ini ya. Penghasilan bruto ya. Bruto itu yang kita dapat ya. Nanti berapa penghasilan kena pajak ini tinggal dikurangkan aja ya. Jadi si bruto ini penghasilan kena pajaknya ya. PAKP. Penghasilan kena pajaknya berapa? Ini ya bruto
dikurangkan dengan PTKP ya, dikurangkan lagi dengan biaya jabatan ya. Mana sih biaya jabatan? Kok nggak bisa saya klik? Waduh, kenapa ini? Dikurang dengan biaya jabatan terusnya. Nah, kurang biaya jabatan. Nah, ini ya. Nah, jadi penghasilan kena pajak harus sama pas ya 72. Ini PTKP ya, PTKP itu ya. Cara ngitungnya gitu ya, Pak Warsito, jelas ya. Jadi kalau dapat duit dari perusahaan atau dari kerja ya, borongan atau dari apa, freelance ya, itu nanti bruto, itu dianggap bruto ya, nanti dikurangi lagi dengan PTKP ya, tergantung dari komposisi jumlah keluarganya ya. Siap. So, ya, nanti terakhir baru akhirnya penghasilan kena pajaknya lumayan juga ya, baru nanti dikalikan dengan tarif yang tadi ya. Tarifnya berapa tadi? Kan Ada tadi yang Pak, 5 ya, persen, 5%, ada yang 5%, ada 15. yang 15% ya. Kena dua lapis aja kayaknya nih ya. 5% tadi kan sampai 60 juta ya. Berarti ini ya, cara ngitungnya gini ya, 72 juta ya kan. 72 juta diambil ya, diambil 60 juta ya. Diambil 60 ya kan, juta. Nah, 12 juta ya. Baru belum, enggak, ini 12 juta bukan tarifnya belum. Ini baru lapisannya aja. Nah, sisanya ya kan, sisa dari 12 juta ini berapa? Ini ya, 72 juta diambil, aduh kok hilang. Sorry. 60 juta kali 5%. Iya. 12 juta kali 15%. Balik kayaknya itu Pak. Sorry, kebalik. Masya Allah. Aduh, kok jadi begini? Biasa ini sih, bikin surat gugatan. Iya, ini di bawah nih. Ini sih udah jelas 60 juta ya. Pakai ngitung-ngitung lagi. Ribet amat sih. Dah ya. Ya. Sip. Ini kok nggak ada nolnya? Nah, itu ya. Ya. Tinggal kita kali ya. Udah apa nih? 3 juta. 3 juta. Ya Pak. 3 juta ya. 3 juta. Pakai ini aja ya. Langsung ya. 3 juta ya. 1,8. Ini berapa nih? 8. Ini aja tuh. 15 kali kali 15% ya. Ya. 15%. 1,8. Kan ya, oke. Di 4,8 pajak. 4,8 nih Pak Warsito nih. Pak Warsito melebih nih saya rasa nih. Dan tarif 35% kan ya kalau Pak Warsito. Nggak nyampe. Amin. Oke ya, jelas ya. Jadi tadi udah kita hitung cara bikin PPH. Nanti keluar nggak pas ujian ya? Gak usah lah ya. Kita orang hukum. Tapi perlu perlu juga, tapi gampang lah ini sih. Nanti nonton aja di YouTube. Banyak sih, bukan YouTube saya. YouTube yang lain juga banyak ya. Saya kira itu ya untuk PPH. Kemudian penyesuaian besaran PTKP dan batasan peredaran bruto tadi udah ya. Jadi ini sebenarnya penyesuaian ini memperkuat ya kan, memperkuat PMK yang sebelumnya memang peraturan seperti ini, tapi kemudian diundangkan menjadi undang-undang, ya kan? Tidak ada perubahan dengan PMK yang lama. Oke, ini apa nih? Yang ini ya, perubahannya di sini aja tadi ya. Untuk UMKM ya, nanti kita hitung UMKM ya. Ada penghasilan yang lebih yang lebih meringankan karena sama sekali tidak membayar PPh final ya. Kalau sebelumnya masih kena ya. Sebelumnya dengan undang-undang pajak PPh yang lama dan menggunakan PP 23 tahun 2018, minimal untuk yang penghasilannya 500 juta untuk WPOP ya, UMKM, dia harus membayar PPh final 0,5% itu ya teman-teman. Ini contoh ilustrasinya seperti ini. Izin bertanya Untuk Pak. monggo silakan. Kalau tadi kan misalkan bujangan itu kan orang bisa dimasukkan ke salah satu unsur PTKP tadi Pak ya. Bisa. Nah ini misalkan si orang tua ini punya 2 anak yang masih notabene masih bujang keduanya. Nah, si tanggungan orang tua ini dimasukkan ke salah satunya atau ke 2 anak tersebut?
Oh gitu, siap-siap. Kita lihat ya. Kita lihat aja di Excel tadi ya. Jadi kalau anaknya itu sudah punya penghasilan, itu harus keluar, Pak. Gitu ya. Jadi definisi anak itu usia 21 ya. 21 tahun ya. Kalau kita salah 21, 21 apa 18 ya. Nanti saya cek lagi. Kemarin ada di slide sebelumnya tuh. Ya, 21 apa 18 ya. Saya lupa ya. Kalau dia usianya sudah masuk usia 21 ya, Pak. dewasa, 21 ya, udah masuk usia dewasa ya, maka dia harus apa namanya? Bikin NPWP. Itu ya Pak Sito ya. Siap. Harus keluar dari PTKP, iya. Tapi KPP. kalau dia belum berpenghasilan ya, kalau dia belum berpenghasilan dan dia belum apa namanya belum berpenghasilan bisa ya, bisa masih bisa masuk ke tanggungan ya, gitu ya. Enggak, misal gini, Orang Pak. orang tuanya maksudnya Pak, orang Tujuannya, Pak. tuanya Ah, masuk ke PTKP anak pertama, anak kedua atau kedua anaknya bisa dikurangkan Pak. oh satu aja, pilihan satu-satu. Dia mau Bisa masuk. dua-dua ya Pak. Oh, nanti banyak. Untung. Itu yang saya maksud. Kalau apa namanya Yang empat masuk empat tanggungannya PTKP. satu aja, tapi kalau ngasihnya sih setiap anak yang ngasih lah. Mentang-mentang masuk ke anak nomor satu menjadi tanggungan dia, yang nomor dua nggak mau ngasih nanti. Iya. Gitu ya. Jadi satu aja, salah satu pilih mau anak satu, anak Sesuai kartu kedua. keluarga ya Pak ya. Oke, Sesuai siap. kartu keluarga lah, udah paling pas itu. Karena kan nanti NPWP kan langsung 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 ngeling sama kakak kan. Begitu kita validasi, ya kan. Nah, sekarang kan gitu modelnya tuh. Begitu kita validasi, kelihatan tuh anggota keluarga kita, ya kan, masuk di NPWP elektronik. Itu ya, Bu apa Pak Warsito ya. Pak Warsito dan Bu siapa tadi? Siap, Ya Pak. Pak. Rina Pak. Ibu Erlina ya. Oke, siap. Ya, Pak. Nanti kalau kurang jelas tanya ke kantor pajak aja. Cuma HR Pak. kalau tanya ke kantor pajak ntar ngeri-ngeri juga ya. Tadi tanya rekening korannya lagi. WA sama Ini Bapak. kok, ini kok banyak banget penghasilannya ini. Tahuan nanti mah. Kita nanti Pak di Iblam juga mau bikin itu, mau bikin tax center ya. Kita sudah kerjasama dengan Perhimpunan Praktisi Pajak, jadi nanti kita bekerja sama sehingga nanti teman-teman juga bisa mendapatkan layanan konsultasi ya. Jadi besok Kamis kita launching tadi, flyernya udah saya share, teman-teman juga bisa lihat di Instagram. Free ya Pak ya. Free dong. Wah mantap. Tapi baru launching nih, baru launching. Itu baru baru launching logo dulu, logo. Di awal yang baik Pak. Perhimpunan apa sih tadi namanya, saya juga sampai lupa namanya. Saya share lagi ya. Saya share lagi. Ini dia. Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak. Ini ketuanya nih Pak John Edi SESHMHMKN. Besok saya sih jadi moderator aja. Besok yang ngomong Prof ini luar biasa ini. Prof Ansari Ritonga ini mantan Dirjen Pajak, mantan Ketua Pengadilan Pajak, mantan Komwasjak, di pegawannya hukum pajak ini. Kita dengarkan apa pendapatnya tentang pengadilan pajak ya. Karena sekarang ada putusan MK pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung, tidak lagi berdiri di dua kaki, yaitu di Kementerian Keuangan dan juga di Mahkamah Agung. Dan ini Dr. Marjan sudah sama-sama kita kenal, ahli hukum tata negara. Kemudian Profesor Dr. Edi Slamet Irianto ya, guru besar politik hukum pajak. Ini juga bukan mantan, ini masih pejabat ya, masih pejabat pajak, dia masih Kanwil Pajak Jakarta Utara, tapi mau pensiun bentar lagi. Sudah dapat guru besar. Ya, nih teman-teman jangan sampai lewat nih. Kamis. Kalau bisa sih hadir fisik. Nanti saya hadir fisik soalnya nih. Ya, biar rame di Iblam Poltangan. Oke ya, teman-teman ya. Kembali lagi ke PPH. Tadi PPH saya.
Sebenarnya ada 2 slide ya, tapi kayaknya slide Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih enak sih. Karena itu yang buat langsung dari IJP-nya ya. Tadi mana sih slide-nya ini ya? Kita lihat contoh ilustrasi perhitungan untuk toko ini ya. Jadi wajib pajak orang pribadi yang yang merupakan pengusaha ya. Contohnya toko kelontong. Bagaimana pemajakannya dengan kondisi keuangan seperti ini ya. Jadi peredaran bruto ya, peredaran omset ya, kita bilang omset. Misalnya 100 juta ya, bulan Januari. Ini gampangnya dibikin lempeng semua ya. Maka di bulan Februari dia sudah meningkat menjadi 200, menjadi kumulatif 200 juta. Dia nggak bayar pajak ya, nol, pajaknya nol ya. Baik itu penghasilan kena pajak maupun PPh finalnya juga nol ya. Gitu ya. Kalau sebelum undang-undang HPP dia harus bayar 500.000 per bulan. Ya, 500.000, 500.000 ya. Nah, baru di bulan Juni karena sudah melewati ambang batas 500 juta ya baru dia kena ya. Kenanya berapa? Apakah langsung 600 juta kali PPh final 0,5%? Tidak ya, tapi kelebihannya saja ya. Kelebihannya berapa? Karena dia eh, di atas 600 juta, maka kelebihannya adalah 100 ya. Maka 100 juta omsetnya ini dikalikan PPh final 500.000. Penghasilan yang kena pajaknya berapa? 500 ya. Maka dia membayar 500.000 saja. Ya, peredaran bruto tidak kena pajak ya, ya kan? Oke, yang ini 500 ya, oke 500 ya. Nah di bulan berikutnya juga sama ya, maka dia tinggal dikalikan saja dari tarifnya tadi 0,5% sesuai dengan tarif lama di undang-undang PPh PP 2 PP berapa tadi? PP 28 ya. PP 28 saya lupa sih. PP 23 tahun 2018 ya. Jadi tinggal dikali aja 0,5%. Ini langsung nanti distorkan ya ke kas negara. Jadi gitu cara ngitungnya. Jadi lebih untung setelah undang-undang HPP ini diundangkan. Kalau sebelumnya dia harus bayar setahun 6 juta untuk UMKM yang penghasilannya ya total peredaran brutonya adalah ya 1,2 M, 1,2 M ya kan? Iya kan? 1,2 M ya? 100 juta. Iya kan 1,2 M ya? 1. Iya kan? Itu kan 100 juta ya, 1,2 M. Tapi kalau undang-undang HPP maka yang kena pajak itu ya penghasilan kena pajaknya itu hanya 700 ya kan setelah undang-undang HPP ya. Sehingga dia harusnya bayar 0,5% dari 700 juta ini yaitu 3,5 juta ya teman-teman ya. Kalau sebelum undang-undang HPP dia harus bayar 6 juta. Itu ya. Ringan sih sebenarnya. 6 juta ya kan. 1 tahun ya kan. 1 tahun tuh dia kan 1,2 ya, 1,2 M. Karena sebulannya 100 juta ya kan. Bulannya 100 juta. Ya teman-teman ya. Pak, mau tanya Pak. Boleh, Bu. Siapa saja yang ikut 0,5% ini Pak? Nah, itu yang tadi UMKM ya. UMKM itu batasannya 4,8 miliar. Ya, jadi kalau masih 1,2 miliar masih bisa dia. Ya, tapi kalau sudah lewat 4,8 miliar dia nggak bisa pakai yang 0,5% ini. Jadi ambang batasnya untuk yang pakai 0,5% angka 4,8. 4,8 miliar ini kebetulan sama juga dengan ambang batas pengusaha kena pajak ya Bu. Kalau kemarin di Undang-Undang PPN, dari pelajaran PPN Bu Erlita ingat. Jadi kalau kita sudah punya omset 4,8 ini siap-siap nih. Pertama udah nggak bisa lagi pakai 0,5%. Kedua tentunya dia harus sudah mulai pembukuan. Iya kan? Kalau dia orang pribadi ya. Kalau dia orang pribadi pengusaha dia sudah melewati ambang batas UMKM ini. Sudah bukan lagi usaha kecil menengah lagi, dia sudah masuk usaha menengah ya. Tidak masuk lagi usaha kecil dan mikro ya, tapi masuk ke usaha menengah yang terkena pajak lebih tinggi ya. Kalau sudah di atas 4,8 nanti dia bisa
menggunakan pembukuan, maka dia terkena tarif normal ya. Tarif normal ya. Tarif normalnya itu di pasal 17 ya. Kalau dia orang pribadi, tarif normalnya yang tadi ya, yang di Excel tadi, yang 15% ya, yang 5%, 15% terus ya sampai 30% tergantung nanti berapa perolehan penghasilan kena pajaknya. Itu ya Bu Erlina ya. Apa kalau badan hukum boleh ikut ini nggak Pak? Badan hukum nggak boleh, TV gitu Pak, nggak mengikuti boleh. nggak boleh ya? Ini untuk khusus untuk orang pribadi ya, teman-teman. Kalau itu Pak, profesi Hah? jasa Pak, jasa Jasa profesi juga nggak boleh. Kalau jasa nanti notaris. pakai yang namanya apa namanya norma ya, pakai yang namanya norma. Norma penghasilan neto ya, NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Itu ya. Jadi tidak perlu membuat pembukuan, cukup dari omsetnya nanti dikalikan, itu biasanya normanya sekitar 50% gitu ya kalau nggak salah ya. Nanti di situ ketemu penghasilan kena pajaknya. Ya, gitu ya Bu Erlina ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti ada kita lihat di sini kayaknya ada juga nih. Amortisasi ya, amortisasi juga ini ada perubahan ya, yang sebelumnya hanya dapat 20 tahun sekarang sudah bisa disesuaikan tergantung dengan masa manfaat ya dari aset ya yang akan disusutkan ya, baik itu bangunan ya ataupun aset-aset lainnya. Oke, teman-teman ya. Kalian dibaca aja ya, amortisasi. Apalagi ini apa nih? Tarif. Izin Pak, Nah, sorry Pak, sedikit Pak. Tadi yang kan nah, Bapak bilang PT nggak boleh, tapi kalau nah. PT perseorangan boleh ikut yang 0,5% nggak Pak? Nah, PT perseorangan ini. Jadi PT perseorangan ini informasi yang saya dapat gitu ya, tapi nanti dicek lagi. Itu diperlakukan sama dengan badan gitu ya. Oh nggak boleh ikut 0,5% ya Pak ya? Iya, jadi tarifnya ya tarif PPh badan. Sorry Ibu, 0,5% ya. 0,5%. Bisa ya 0,5%. Sebentar Kan ya. Kalau kan perseorangan Pak. perseorangan ya. Kalau tidak salah, oh iya iya iya. Jadi ada batasan-batasannya ya. Yang bisa pakai tarif 0,5% itu ada batasannya ya. Nanti saya cek ya Bu ya. Jadi ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Saya kira di googling aja itu gampang. Bentar ya, kita googling aja. Bentar ya, kita cari aja di ini, di apa namanya? Saya ingat lupa lupa ingat itu. 7 tahun, Eh 5 tahun itu apanya ya maksudnya Pak? PPh apa namanya? Final ya, PPh final 0,5% ya. 0,5%. Dari aja. Nah, ya. Jadi itu kan sebentar saya lupa. Itu ada yang eh ini ya. Nah, Pak nggak kelihatan Pak. nggak kelihatan ya. Dibaca aja nih Bu. Ada kok di internet kan. Intinya kita bisa manfaatkan lah itu ya. Nah ini ya. Misalnya ini ya. Jadi PPh final 0,5% itu ya bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset ya. Omsetnya maksimal 4,8% setahun tadi kan ya. Nah ini diperluas ya untuk UMKM ya kan. Ini PP-nya PP 4 PP 55 ya Bu tahun 2002. Kalau sebelumnya kan PP berapa tadi? PP 28 ya tahun 2000, PP 23 tahun 2018 ya. Nah sebelumnya hanya dinikmati oleh orang pribadi ya serta wajib pajak badan yang berbentuk koperasi ya kan. Nah kini jadi ini bisa ya Bu ya untuk yang 0,5% itu bisa juga untuk CV. Tapi tadi untuk yang 500 juta itu hanya untuk orang pribadi. Tapi yang selain orang pribadi ya, misalnya CV, PT ya, dia tidak dapat ya pengecualian pajak yang 500 juta. Dia langsung kena yang 0,5% gitu ya, Bu Erlina ya. Untuk apa? Untuk CV, PT ya, operasi gitu ya.
ternyata di PP yang baru PP 55 2002 juga selain dari CV ya tentunya juga termasuk juga PT ya dan juga termasuk juga di dalamnya BUMDes ya BUMDes gitu ya. Bagaimana dengan wajib pajak perseorangan? Wajib pajak perseorangan disamakan dengan PT ya, disamakan dengan PT ya. Jadi dia tidak memperoleh pengecualian yang 500 tapi dia tetap mendapatkan yang 0,5% gitu ya Bu Erlina ya. Ya Pak, Jadi jadi bisa dengan ya Pak, ikutnya bisa 0,5% ya. 0,5%, tapi untuk mendapatkan tadi yang 500 juta itu harus wajib pajak orang pribadi di sini ya. Dengan demikian tarif PPh final 0,5% hanya dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha omset ya. Ini orang pribadi saja untuk mendapatkan yang 500 jutanya Bu ya. Tapi kalau dia sudah berbentuk PT, dia apabila dia berbentuk PT, baik itu PT perseorangan maupun tadi CV dan sebagainya, dia bisa mendapatkan PPh final 0,5%. Ya. Tapi tidak mendapatkan pembebasan yang sampai dengan 500 juta. Gitu ya Bu Erlina, jelas ya? Oke, siap-siap Pak. Oke, siap. Saya suka lupa juga. Aku memang bukan orang pajak soalnya ya. Kalau AR atau orang pajak sih udah ngelotok ini. Saya backgroundnya bea cukai ya. Kalau nanya ya barang impor baru saya langsung mantap jawabnya. Ya teman-teman ya, kita lanjut lagi sedikit. Oh, udah lewat waktunya ya. Saya kira sih, saya habisin slide ini aja, slide satu lagi sih udah ada di YouTube, nanti saya share YouTube-nya aja nih. Jadi tadi ini udah saya jelasin sebenarnya ya, yaitu untuk tarif PPh orang pribadi tadi kan sudah saya jelasin ada perubahan di lapisan atas dan lapisan bawah. Kalau sebelumnya lapisan bawah ya lapisan yang paling rendah yaitu 5% hanya sampai 50 juta di Undang-Undang HPP dia ya lebih besar yang menikmati tarif bawah yaitu sampai dengan 60 juta. Sebaliknya yang tarif atas nambah satu lapisan paling tinggi yaitu lapisan 35% untuk yang penghasilan range 5M. Itu ya, tadi sudah saya jelasin. Cara penghitungannya juga sudah saya jelasin pakai Excel ya. Nah, ini untuk tarif PPh badan ternyata ada tarik ulur. Tarik ulur. Kenapa saya katakan tarik ulur? Karena di Undang-Undang Cipta Kerja tadinya direncanakan untuk tahun 2022 ya kita memberikan untuk untuk PPh badan adalah 20%. Ternyata di Undang-Undang HPP ya dinaikkan lagi ya tidak jadi 20% tapi kembali ke tarif semula yaitu 22% ya. Ini memang ya berubah-ubah ini ya tergantung dari suasana kondisi ya ekonomi tentunya ya. Lalu pertimbangannya kalau semakin diturunkan tarif pajaknya ya penghasilan pajak tax ratio juga mungkin semakin turun ya karena mungkin sudah kelihatan kok ini tambah susah ya mengumpulkan pajak dengan tarif serendah itu ya 20% gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tadi sudah saya bahas, tidak perlu saya bahas lagi lapisan-lapisan yang baru ya. Ini juga tidak perlu saya bahas, tadi sudah saya kasih contohnya ya. Tarif PPHOP dan badan ya. Jadi untuk tarif PPh ya OP tadi sudah saya jelaskan, sekarang untuk eh, apa namanya wajib pajak badan ya. Wajib pajak badan mana dia? Sorry, ini enggak. Oh, enggak kedetek ini. Oke, sudah. Oke. Jadi untuk wajib pajak badan tadi tarifnya adalah 20% gitu ya. Dia dapat diberikan tarif yang lebih rendah ya, sampai dengan sebesar 3% ya. Sepanjang memenuhi syarat merupakan PT terbuka ya dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor pada bursa efek ya paling sedikit 40% ya. Dia jadi sampai bisa tarifnya di bawah 20% malah ya kalau dia perusahaan terbuka ya karena dia dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah ya. Karena tadi kan tarif 22 ya dia bisa sampai 19% berarti ya teman-teman ya. Iya kan? Nah, oke ya gitu ya. Oke. Kira itu ya sebelumnya ini tidak ada ya.
Nah, ilustrasi penghitungannya bagaimana untuk PPH yang tidak kawin tadi sudah saya kasih contoh ya. Yang tidak kawin artinya jomblo ya, statusnya TK0 istilahnya TK0. TK ini tidak kawin ya, tidak kawin. Tidak kawin itu bukan berarti belum nikah lah gitu ya. Belum nikah ya. Ya teman-teman ya, ini contohnya ya. Ada lapisan penghasilannya, ada yang penghasilannya 5 juta ya, ada yang penghasilannya per bulan 60 juta ya, gitu ya. Ini ada apa namanya contoh-contoh perhitungannya ya, PTKP-nya. PTKP-nya sih 54 juta semua ya, karena dia jomblo ini ya. Nah, tapi dengan beragam penghasilan ini kita lihat ya akan menghasilkan penghasilan kena pajak ya yang juga tentunya mengikuti dari besaran penghasilan per bulannya atau penghasilan brutonya ya. Jadi tadi kalau penghasilan 5 juta ya dalam bentuk bruto ya, maka dia eh, yang dipajaki itu penghasilan kena pajaknya hanya 6 juta. Jadi salah besar kalau dikatakan penghasilan 5 juta ya kena pajak 5%, langsung dikali 5%. Enggak seperti itu. Tapi dikurangkan dulu setelah di 1 tahun kan sebesar 60 juta dikurangkan dengan PTKP ya. Jadi kalau semakin besar penghasilannya, semakin besar penghasilan kena pajaknya ya. Contohnya ini yang 15 juta, dia penghasilan kena pajaknya 126 juta ya. Cara penghitungan ini tinggal dilihat aja, tadi sudah saya kasih contoh di Excel ya. Saya itu bisa saya lewatin, nah, ini sudah malam. Nah, PPh badan tadi ya. PPh badan itu kan tadinya di Undang-Undang Cipta Kerja direncanakan 20%, tapi ternyata untuk tahun 2022 ini dikembalikan lagi ke 22%. Nggak jadi tarif yang 20% ini ya. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan PPh di dunia ya? Ternyata kita masih lebih rendah ya. Karena rata-rata di angka 22,81 ya, lebih rendah sedikit ya. Rata-rata negara OECD, artinya negara-negara di dunia ya. Ternyata ada yang lebih tinggi dari kita, teman-teman ya. Amerika ternyata tinggi-tinggi ya, saya baru tahu ya. Kasihan juga orang Amerika ya, pajaknya tinggi ya. Tapi kan fasilitasnya di sana mewah ya. Pendidikan gratis mungkin ya, seperti itu ya. Kesehatan gratis. Kayak saya waktu saya pernah ke Australia, saya tanya orang Australia berapa pajak, gede banget di situ ya. 50% katanya pajak. Tapi pajak orang pribadi ya. Kalau pajak badan mungkin tidak sebesar itu. Kalau kita kan nggak ada pajak sampai 50% ya. Kayak pemain-pemain bola itu pajaknya tinggi-tinggi ya, yang dari luar negeri. Makanya mereka pengen menjadi warga negara Indonesia itu. Karena tarif PPh-nya rendah dibandingkan dengan pajak di Eropa ya, atau pajak di negara-negara maju. Pajak orang pribadinya tinggi sekali ya. Tapi memang sebanding dengan pelayanan yang mereka dapatkan di negaranya. Itu ya kira-kira teman-teman. Untuk ASEAN ya, kita masih lebih rendah sedikit ya. Rata-rata 22,17 untuk tahun 2021. Saya kira itu ya. Ini ada pertimbangan politis, pertimbangan strategis ekonominya, mengapa digunakan tarif-tarif itu, teman-teman bisa baca ya. Intinya tentunya untuk optimalisasi penerimaan dan juga untuk menjaga kondisi perekonomian. Karena pajak ini kalau terlalu berlebihan dipajaki, maka negara ekonomi menjadi eh, apa terdistraksi istilahnya, terganggu lah gitu ya. Kalau tidak dipajak juga negara kekurangan dana untuk membangun ya, membiayai pembangunan. Saya kira itu ya. Mungkin ada satu slide lagi ya, udah nonton nih. Kita sampai jam berapa ya? Udah lewat ya. Ada satu slide lagi tapi ini sih nggak terlalu penting. Oke, saya coba slide satu lagi. Slide yang ini ya. Oh ini PPh Potput teman-teman ya. PPh Potput. Oke. Saya lupa ya PPh. Ada lagi selain PPh apa namanya tadi ya. Juga ada yang namanya PPh Potput. Sebentar mana sih? PPh Potput. PPh Potput. Saya buka dulu. Oh ini udah.
Jadi untuk memungut PPh itu tidak langsung kita membayar ya, tapi biasanya menggunakan mekanisme pemotongan dan pemungutan ya teman-teman ya. Ya. Nah ini subjek pajak dalam negeri tadi sudah saya jelaskan, saya cepat-cepat aja ya, di kemarin juga sudah jelas, yaitu intinya ada subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang ini menentukan bagaimana pemajakannya ya. Kemudian ada yang tidak termasuk subjek pajak ya, intinya di sini badan-badan perwakilan asing lah ya, karena termasuk diplomat, organisasi-organisasi internasional ya. Teman-teman bisa baca. PPh yang tidak final artinya yang diperhitungkan di dalam ya SPT nanti ya sebagai ya akumulasi ya dari penghasilan tahunan kemudian dikurangkan dengan ya penghasilan tidak kena pajak kalau dia orang pribadi ya, atau kalau dia perusahaan dia dalam bentuk laba ya, laba usaha ya. Ini penghasilan ini harus diakumulasi nanti di dalam SPT, surat pemberitahuan kita ya, karena dia bersifat tidak final ya, nanti diakumulasi sebagai penghasilan kemudian baru nanti dikurangkan dengan ya, dikurangkan dengan apa, dengan biaya-biaya yang diizinkan, yaitu biaya 3M tadi ya. Biaya 3M apa tadi? 3M itu menagih, memelihara, dan apa tadi lupa. 3M lah tadi ya. Banyak lupanya ya. Ini yang objek PPh yang tidak final ya. Jadi tadi yang slide yang tadi dan juga ini banyak sekali ya. Ini jenis-jenis kekayaan, jenis-jenis intinya sih semua jenis ya penghasilan ya, selain yang dikecualikan. Jadi cara kalau dia tidak dikecualikan ya, yang dikecualikan nanti yang mana? Yang dikecualikan itu nanti ya di slide berikutnya. Selama dia tidak dikecualikan ya, maka dia masuk penghasilan ya. Karena di sini ada keranjang sampah nih, keranjang sampah. Apa namanya? Ada tempat penampungan ya. Tambahan kekayaan itu. Jadi selama ada tambahan kekayaan ya, entah itu berasal dari gratifikasi ya, berasal dari mana ya, dari hadiah ya, dari warisan, itu masuk ke penghasilan ya. Tapi apakah dia dikenakan pajak atau tidak ya, nanti bisa kita lihat apakah dia masuk ke dalam objek pajak atau tidak. Tapi selama itu ada pertambahan kekayaan, itu masuk ke dalam definisi penghasilan ya. Tapi kalau dia penambahan kekayaan neto, penambahan mobil, penambahan rumah berasal dari sumber yang sudah dikenai pajak, tentunya dia tidak masuk ke dalam jenis objek PPh yang bersifat tidak final. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus dipahami dulu definisi penghasilan tadi, sangat luas sekali ya. Nah, ada yang disebut dengan penghasilan final ya. Kenapa dia dikatakan final ya? Karena dia dipisahkan dengan penghasilan yang tidak final ya. Kenapa dikatakan final? Dia dipisahkan dengan penghasilan yang tidak final, artinya tidak diakumulasi di dalam perhitungan SPT ya, karena dia langsung dinyatakan final ketika biaya pajaknya, ketika pemotongan ya, pemungutan atau pembayaran pajaknya dilakukan ya, pada saat diterimanya suatu transaksi penerimaan penghasilan. Misalnya kalau kita menerima bunga dari deposito itu langsung ya dipotong PPh final oleh bank. Begitu juga dari transaksi saham ya, begitu juga dari pengalihan harta ya, misalnya kita dapat ya kan warisan ya. Kalau warisan ini memang dia dikecualikan ya dari objek pajak karena dia merupakan penghasilan yang diterima dari apa namanya satu darah ya, dari apa namanya orang tua ya. Ini tidak dikenakan PPh ya, baik PPh final. Tapi nanti kalau dia dari jual beli ya, maka penghasilannya ini juga akan otomatis nanti dipotong ya ketika kita melakukan pendaftaran ya, di baik melalui akte notarisnya ya, sampai nanti proses di apa namanya pendaftaran hak miliknya ataupun di badan petanahannya. Ini sudah melalui mekanisme pemotongan PPh final gitu ya. Dan juga PPh lainnya ya yang bersifat final. Nah, ini yang tidak termasuk objek tadi sudah saya jelaskan juga. Teman-teman silakan baca aja ya.
Cara menghitungnya tadi juga sudah saya jelaskan. Jadi kalau untuk objek pajak badan, wajib pajak badan, CV, PT, dan seterusnya, dari penghasilan neto. Nah, bedanya dengan orang pribadi ada yang namanya PTKP ya. Penghasilan neto itu dari mana? Penghasilan neto itu, ini ya caranya ya. Jadi kalau yang pakai pembukuan, ya dia harus lihat pembukuannya ya. Jadi caranya kalau dia orang pribadi ya yang menggunakan pembukuan ya, ada nggak orang pribadi menggunakan pembukuan? Ada tentunya ya. Maka dia nanti untuk menghitung dari penghasilan netonya menggunakan pembukuan ya, yaitu dengan mengurangkannya dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Tidak semua biaya ya, tapi biaya yang diperkenankan ya baru dikurangkan dengan PPh. Kalau untuk badan sama ya, bedanya badan tidak menggunakan PTKP ya teman-teman ya. Biayanya lihat di mana? Di pasal 6 ya Undang-Undang PPh. Biaya-biaya yang diperkenankan, yang 3M tadi ya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan Bu Erlina, contohnya untuk wajib pajak yang bersifat profesional ya. Ini menggunakan ya kalau dia tidak menggunakan pembukuan ya, dia bisa menggunakan eh, pencatatan saja ya dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Asalkan tadi peredaran usahanya masih di bawah 4,8 M. Kalau sudah di atas 4,8 M, dia harus membuat pembukuan dan dikenakan tarif normal. Ya, kalau dia orang pribadi, tarif yang tadi ya, tarif berjenjang 5% sampai dengan 35%. Gitu ya. Kalau dia masih di bawah 4,8 M, tarifnya sama ya, tarif sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan dia ya tidak perlu membuat pembukuan, cukup menggunakan pencatatan omset ya, nanti dia menggunakan norma untuk menghitung penghasilan netonya gitu ya. Ini harus diberitahukan dulu ya dalam bentuk permohonan. Kapan? 3 bulan pertama dari tahun buku. Jadi misalnya tahun bukunya bulan Januari ya, maka 3 bulan pertama dari tahun buku itu dia harus sudah mengajukan permohonan. Ya teman-teman ya, jelas ya. Nah ini PTKP tadi sudah saya jelaskan. Ini dikuatkan dengan Undang-Undang HPP ya. Pasal berapa tadi? Pasal 7 kalau nggak salah ya. Sebelumnya dia PMK, sekarang sudah berubah menjadi undang-undang ya. Penghasilan kena pajak tadi ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya dengan menghitung ya penghasilan neto dikurangi dengan PTKP itu ya. Cara mencari pajak PPh-nya gimana? Tarif ya dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Tadi saya sudah kasih contohnya ya. Ini masih yang lama ya teman-teman. Sekarang ada yang baru tadi yaitu yang lapisan 35% ya. Lapisan yang berapa persen? 35%. Di sini belum ada, sorry. Ini masih slide yang lama ya. 35% untuk yang di atas 5M. Tadi sudah saya kasih contoh, bisa lewatin aja. Begitu juga tarif badan ya. Ini masih undang-undang lama. Sekarang tahun 2022 ya. Tidak jadi 20%, ternyata menjadi 22%. Ya, apabila TBK dia menjadi 19%. Ya, teman-teman ya. Nah, tarif usaha mikro tadi ya. Jadi untuk usaha mikro ini ada berbagai opsi. Yang pertama, dia bisa menggunakan fasilitas pengurangan 50% apabila peredaran brutonya masih sampai dengan 50 miliar. Gitu ya. Jadi dia terkena fasilitas pengurangan tarif 50%. Gitu ya. Kemudian dia juga bisa mendapatkan insentif tadi ya pajak 0,5% untuk peredaran yang masih di bawah 4,8 M. Ini ada contohnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk tahun 2009 penghasilannya masih 4,5 M ya. Ini masih undang-undang lama ya, 4,5 M. Ya, penghasilan kena pajaknya 500 juta. Nah, ini kalau undang-undang baru, undang-undang HPP, dia bayar pajaknya nol nih ya. Bayar pajaknya berapa? Nol ya. Karena 500 juta penghasilan kena pajaknya. Tapi kalau pakai undang-undang lama, ini masih pakai undang-undang lama ya, maka dia ya dengan penghasilan 500 juta ya perhitungan pajaknya dia masih harus bayar pajak gitu kan. Ya kan pertama ya kalau dia pakai tarif 50% ya. Kenapa dia bisa pakai tarif 50% kali 20%? Karena dia tidak mendapatkan suket ini biasanya.
tidak mendapatkan surat keterangan PPh pasal PPh setengah persen ya, PPh 28, PPh setengah persen. Jadi memang untuk mendapatkan PPh setengah persen ini tidak otomatis ya, harus mengajukan suket dulu ya, harus mengajukan permohonan dulu sehingga mendapatkan surat keterangan PPh setengah persen, gitu ya teman-teman ya, untuk lebih amannya gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau memang kita wajib pajak baru ya, startup gitu kan, yang memang penghasilannya pun masih di bawah 500 juta atau di bawah 4,8, ini sebenarnya sih sudah berhak ya, tanpa menunggu suket-suket. Ini sebenarnya sih untuk lebih kepada nanti ketika kita dipotong oleh lawan transaksi, kita kasih suket. Hingga lawan transaksi tidak memotong kita dengan PPh non final gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya tidak perlu suket. Tapi kalau sudah ada suket lebih kuat lagi. Wah, sudah jelas saya pakai yang 0,5% ya. Tapi kalau kita belum punya 5 atau kan PPh setengah persen ini pun tadi ada jangka waktunya ya. Kalau tidak salah maksimal 7 tahun ya untuk orang pribadi. Kalau untuk wajib pajak badan itu maksimal 5 tahun kalau tidak salah. Nah, kalau sudah lewat batas waktu 5 tahun, omset kita masih 4,8 juga nggak naik-naik, maka kita tidak bisa lagi menggunakan PPh yang setengah persen. Kita pakai tarif yang ini ya, yang fasilitas 50% dari tarif normal. Kalau tarif normalnya 28%, ini di tahun 2009 ya, maka kita untuk penghasilan kena pajak 500 juta ya, kita bayar setahunnya berapa? 70 juta ya. Tapi kalau kita menggunakan omset PPh final setengah persen, maka kita cukup bayar 22,5 juta. Itu ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Jelas ya? Siap. Oke. Oke, ini sudah ada contohnya. Kayaknya kita bisa cepat-cepat aja. Nah, ini potput ya, ini potput. Apa sih potput itu? Sistem pemungutan oleh pihak ketiga sehingga kita tanpa merasa sudah bayar pajak gitu ya. Sehingga di akhir tahun pajak yang kita bayar sudah tidak ada lagi atau nihil. Ya bahkan kadang-kadang berlebih. Artinya kita bisa mendapatkan pengembalian ya. Ataupun kalaupun kita bayar sudah sangat sedikit yang kita bayar kalau sudah dipotong di depan dengan menggunakan yang namanya sistem potput, pemotongan pemungutan atau disebut juga withholding system. Ada macam-macam mekanisme di sini teman-teman untuk memotong PPh dengan sistem withholding ya, yang tujuannya untuk apa? Untuk tadi memudahkan, meringankan beban wajib pajak di akhir tahun. Ini ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh 4 ayat 2 dan PPh 15. Ini yang saya katakan sering ya sebagai pajak karyawan ya, pajak karyawan sebenarnya. Ya, ini kita lihat satu-satu lah ya. Apa itu 21 22 AND dia ya. Jadi PPh 21 itu dikenakan terhadap orang pribadi ya dalam negeri. Atas apa? Atas penghasilan yang bersifat aktif ya, dari pekerjaan ya, dari ngajar kayak saya, dia ngajar ya, kayak apa, ngamen ya, ngamen tuh maksudnya konser lah gitu ya, atau apa namanya, profesional ya, kerja bebas ya. Ini dia ketika mendapatkan penghasilan dari pemberi penghasilan, dia akan dipotong PPh pasal 21. Ini akan menjadi pengurang nanti ketika di akhir tahun diakumulasi tadi pajaknya dengan contoh perhitungan yang kita pernah lakukan, yang tadi kita lakukan. Kalau dia sudah punya kredit pajak ya, dia tidak perlu lagi membayar pajak sehingga menjadi nihil ya. Nah, kalau PPh 23 ini ya sebenarnya sama dengan PPh 21, bedanya apa? Dia atas passive income. Jadi dia biasanya berasal dari dividen ya, dari royalti ya, dari hadiah ya, dari sewa ya. Ini dipotong PPh pasal 23. Jadi bedanya itu teman-teman ya. Ini mah suka bingung ini saya potong 21 atau 23 ya. Cara ngeliatnya dari sini ya. Sumbernya dari mana? Active income atau passive income. Nah, ada juga yang bersifat final ya, PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini PPh final, artinya tidak lagi diperhitungkan di dalam SPT tahunan ya. Tapi dia tetap dilaporkan ya. Ini yang bersumber dari passive income yang berupa sewa atas tanah atau bangunan ya, tanah atau bangunan seperti salah ya. Selain itu
untuk jasa apa namanya untuk passive income yang lain, ya dividen, ya royalti, ya hadiah dan sebagainya, ini dengan PPh pasal 23 ya. Sama juga dengan badan ya, juga sama. Untuk badan juga ada yang aktif dan pasif, memang harus ya. Kalau badan yang jelas tidak mungkin dia dikenakan PPh 21 ya. Kalau PPh 21 itu hanya untuk orang pribadi gitu ya. Cara membedakannya. Nah, yang paling mudah sih ini ya, PPh pasal 26 karena dia hanya dikenakan untuk orang pribadi yang ada di luar negeri atau orang subjek pajak luar negeri ya, SPLN, baik orang pribadi maupun badan. Baik dari aktif income maupun pasif income, setiap ada pembayaran ke luar negeri dia dikenakan PPh pasal 26. Saya kira itu ya, tadi sudah saya jelaskan juga mekanisme pemotongan-pemotongannya ya. Kapan terutangnya? Ya, terutangnya adalah ketika ya pelaksanaan kewajiban pada saat pembayaran atau pada saat terutang, mana yang lebih dulu. Jadi ya mana yang lebih sooner is better kalau di sisi pajak ya. Jadi kalau dia bayarnya duluan ya pada saat pembayaran langsung dipotong atau dipungut ya. Pada saat terutang ya ketika dicatat ya di dalam sales kontrak ya atau dicatat di dalam pengakuan pembukuan ya sebagai biaya ya ataupun sebagai apa namanya terutang ya, maka dia sudah menjadi titik cut off ya dilakukannya kewajiban pembayaran. Nah, ini bisa menjadi dispute juga ya kadang-kadang ya, karena ini terlambat bayar nanti kena denda 2% ya kalau undang-undang yang lama. Kalau sekarang kena bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya, memang tidak sebesar 2% ya, sekitar 1,5%. Saya kira itu ya teman-teman ya. Memang tinggal dikit lagi. Nanti ditonton aja YouTube-nya. Di mana terutangnya? Terutangnya ini adalah di tempat di mana pekerjaan jasa atau kegiatan dilakukan ya. Itu ya teman-teman. Tidak mengenal sentralisasi seperti PPN ya, di tempat terutang. Nah, ini contoh PPh 22 ya tadi ya, PPh 22 ini juga berlaku untuk impor ya. Ini kebetulan saya di bidang kepabeanan sangat biasa menangani ini ya, dan sifatnya tidak final. Nah, jadi ketika barang impor dipungut PPh 22 ya, nanti ya bukti pungutnya ini menjadi pengurang kewajiban pajak PPh di akhir tahun ya teman-teman ya. Ternyata PPh juga tidak hanya impor ya, barang ekspor juga ada yang kena PPh nih, yaitu ekspor barang berupa minerba dan batu bara ya, juga terkena PPh 1,5%. Jadi tidak hanya impor yang terkena PPh ya, ada juga ekspor ya teman-teman ya. Nah, ini yang dikecualikan dari PPh tadi sama seperti pengecualian objek pajak gitu ya. Untuk barang impor ya yang dikecualikan yaitu apabila barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut ya, barang kiriman itu dikecualikan dari PPh ya teman-teman ya. Barang pindahan juga ya dan seterusnya, membaca aja. Nah, tadi ya pendapatan sewa dari tanah dan bangunan ya, termasuk juga di sini berbagai definisinya ya. Ini masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 ini ya. PPh final ya, PPh 4 ayat 2 ya. Final ya teman-teman ya. Pendapatan dari sewa tanah dan bangunan. Oke ya, dibaca aja teman-teman ya. Subjek pemotongannya ya, tarifnya berapa? 10% ya. Dia punya kontrakan, punya kos-kosan. Sorry, ini bukan kos-kosan. Kalau kos-kosan itu nanti masuknya ke pajak daerah ya, pajak hotel ya, pajak daerah ya. Ini kita punya rumah ya, kita sewain. Jadi kita bayar ini PPh ya 10% ya. Kalau ketahuan ya. Tapi kalau udah nilainya besar ya pasti ketahuan ya. Tapi kalau cuman rumah-rumah kecil gitu ya, orang pajak juga males ngelihatnya ya. Ya teman-teman, saya kira itu ya. Ini udah selesai nih. PPh pasal 22 ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini luar biasa nih. Malam sekali. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ada yang mau nanya lagi? Terima kasih juga Pak. Terima kasih ya. Oke, kalau nggak ada nanti kalau mau nanya di YouTube aja, nanti saya upload. Teman-teman bisa tanya. Untuk PPh saya tutup. Saya kira cukup lah ya untuk hukum pajak PPh-nya. Kalau di Brevet emang waduh, belajar PPh itu ampun-ampunan deh. Saya dulu PPh 21 sampai dapat nilai C. Ngitung pajak orang
karyawan yang pindah di tengah tahun. Waduh pusing itu. Udah disetahunkan. Wah, pokoknya pusing banget deh. Belum lagi ngitung pajak orang harian gitu ya, harian atau bulanan. Aduh, ngitungnya susah banget itu ya. Tapi itu kerjaan bendaharawan sebenarnya. Kita sih jarang jadi bendaharawan ya. Dan biasanya kan sudah ada sistemnya sebenarnya. Saya lihat bendaharawan di kantor ya, jago-jago itu motong PPh 21-nya ya. Baik, saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Tetap semangat untuk sesi berikutnya teman-teman. Nanti kita ganti dengan seminar ya yang diajakkan Kamis tanggal 22 ya. Untuk Jumatnya tanggal 23 tetap kuliah ya, tetap kuliah. Tapi itu jadi pertemuan yang ke 14 ya. 14 terakhir kayaknya ya. 14 atau 15 terakhir ya. Nanti kita lihat ya. 14 terakhir ya. Alhamdulillah ya. Kalau udah terakhir berarti saya tinggal ini aja. Tinggal UAS aja ya. Gitu ya teman-teman, ini jelas ya. Ya, Pak. Jadi nanti jangan sampai lewat untuk seminar tanggal 22 sebagai pengganti kuliah. Saya harapkan sih hadir fisik ya. Hadir fisik ya. Kalau nggak hadir fisik ya hadir Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di hari Kamis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.